Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairat wal barakat wa syahrut ta'at wa syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah, dan juga sebaliknya kita tinggalkan sekuat tenaga apa yang menjadi larangan-larangannya. Maka insya Allah kita akan menghadapi pengadilan Allah kelak dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita barangkali hanya 5 hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Bagi para jamaah yang masih mempunyai tanggungan utang kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan, mari kita laksanakan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih ada sisa utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bulan puasa adalah bulan yang istimewa, bulan penuh barokah, bulan di mana taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam perbuatan kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dalam perilaku baik kita akan diberi ganjaran atau pahala minimal 10 kali dibandingkan hari biasa, dan sampai 700 kali dalam sebuah hadis sahih yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Karena apa? Karena bulan puasa ini adalah bulan percepatan pahala. Rasulullah bersabda, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanah asra amsalihah ila sab'ati dha'fin. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh ibnu Adam, yang dilakukan pada bulan puasa akan diberi pahala 10 sampai 700 kali. Kemudian Allah berfirman, ila saum, kecuali puasa. Jadi puasa akan diberi pahala langsung oleh Allah, pastinya lebih dari 700. Pasti lebih dari 700. Berapapun Allah akan memberikan pahala, karena Allah lah yang tahu siapa puasa yang betul-betul dilakukan dengan ikhlas dan siapa puasa yang tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas Allah akan memberi pahala berapa derajat, dan yang ikhlas Allah akan memberi pahala lebih dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita melihat dari sejarah yang ada di dalam kitab tafsir, dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan di sana ada seorang laki-laki yang bernama Sam'un
Yang Samson ini diplesetkan oleh orang barat, khususnya Amerika, menjadi Samson. Dia terkenal orang yang kuat dan selalu membela kebenaran atas penindakan raja-raja Israel. Kemudian oleh orang barat dijadikan satu film yang diberi judul Samson and Delilah. Kisah seorang kuat yang selalu membela kebenaran, yang dia mencintai seorang yang bernama Delilah. Kisah ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau cerita kepada para sahabat. Di kemudian hari para sahabat itu ngiri. Iya, apa ceritanya? Bahwa dia seorang pejuang yang habis-habisan tenaga dan pikirannya selama 83 tahun. Siang hari dia mengangkat senjata untuk melawan kemungkaran, dan malam harinya dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 83 tahun. Kebetulan dia umurnya 100. Jadi usia remaja 17 tahun dia sudah mulai berjuang mati-matian tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kepingin untuk bisa mendapatkan amal-amal pahala yang setara dengan cerita Samson itu. Kemudian juga yang kedua, bahwa orang-orang dahulu, nenek kita mulai dari Nabi Adam, itu usianya luar biasa. Mereka sangat panjang. Seperti Nabi Adam itu usianya 930 tahun. Nabi Nuh usianya alaf ila khamsina sanatan, 95 tahun. Dan yang lain-lain, Nabi Idris segala macam, semuanya adalah berumur panjang. Kemudian Rasulullah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umatku ini umurnya pendek, amaliannya juga tidak seperti tadi cerita orang-orang Bani Israel yang luar biasa. Bagaimana umatku bisa mendapatkan surgamu ya Allah? Kalau suruh bersaing dengan orang-orang dulu yang umurnya 900 tahun, tidak mungkin. Umatku adalah umat yang umurnya pendek, rata-rata standar kalau sesuai dengan Rasulullah 63 tahun. Kita sekarang mungkin rata-rata 60 sampai 80. Bagaimana bisa meraih surgamu ya Allah? Dia kemudian selalu nangis, dan akhirnya turun suatu wahyu yang kita sebut dengan wahyu Lailatul Qadar, yang ada di dalam surat Al-Qadar, bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ini mengatakan bahwa ketika orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia nilainya setara dengan 1000 tahun lebih, atau kalau dibuat tahun 1000 bulan lebih, atau kalau dibuat tahun 83 lebih. Hadirin, dengan percepatan nilai ini maka bisa kita hitung, kalau satu kali mendapatkan Lailatul Qadar senilai dengan 83 tahun, kalau kita 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar berarti sudah 830 tahun, sama dengan usianya Nabi Adam alaihi salam. Dari situ kemudian Rasulullah selalu menganjurkan bagaimana momen Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan untuk begadang, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak menunjang pahala di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Ketika kita memenuhi syarat-syarat itu dan pahala kita akan dilipat gandakan, maka itu akan bisa bertanding dengan umat-umat sebelum kita. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu
di dalam memasuki bulan Ramadan nanti kita siapkan agar kita selalu sehat, sehat rohani dan sehat jasmani. Kita siapkan sehat rohani, kita siapkan sehat jasmani. Kita masuk ke bulan Ramadan dengan keadaan farhan, yakni gembira. Karena beliau pernah bersabda, siapa orang yang memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan riang, senang, maka orang itu haram disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Artinya orang itu akan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh. Segala macam aktivitasnya semuanya ditujukan kepada amaliyah dan ibadah pada bulan Ramadan. Tadarusnya, amal ibadahnya, sholat malamnya, kemudian sodakohnya, dan berbuat santunnya kepada orang-orang yang lemah, semuanya akan difulkan atau dilaksanakan dengan penuh pada bulan Ramadan tersebut. Hadirin yang berbahagia, maka ketika Rasulullah bersabda bahwa puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, karena beliau menghimbau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Selama puasa dia lapar dan dahaga itu kemudian melaksanakan perbuatan yang terlarang. Dia ghibah, dia mengadu domba, dia menyakiti orang, dia selalu berbuat maksiat, maka orang itu, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan apa-apa selama dia puasa. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah bersabda, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalnya. Tadi sudah saya katakan bahwa kita akan diberi pahala 10 kali ila sab'imi'atin dhifin, sampai kepada sab'imi'atin dhifin, yakni 700 kali. 700 kali. Maka kalau selama bulan puasa kita akan melaksanakan perbuatan-perbuatan positif, yakni amaliyah ibadah kepada Allah, insya Allah pahalanya akan berlimpah ruah. Sehingga beliau meneruskan di dalam firman Allah, illa shaum, kecuali puasa. Puasa akan diberi pahala yang lebih banyak lagi. Fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa itu adalah urusan saya, kata Allah, dan saya akan mengganjarnya. Yad'u syahwatahu, dia akan meninggalkan kemauan syahwatnya, wa ta'amahu min ajli, dan meninggalkan makanan-makanan yang dia sukai, min ajli, karena aku, kata Allah. Lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, yang pertama bahagia ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jadi bagi orang-orang yang puasa pasti akan bertemu dengan Allah. Cuma kadarnya saja yang mungkin berbeda-beda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang sabar maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bagaimana kalau dia sabar kemudian melaksanakan segala macam perintah Allah, maka dia jaminannya adalah surga, jannatun na'im. Laisa siyam minal akli wasyurbi, tidaklah orang yang puasa hanya sekedar meninggal makan dan minum. Innamas siyam minal lahwi warrafasi, sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan perkara yang mubazir, sia-sia, warrafas, dan hal-hal yang jelek yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Fa in sabaka ahadun aw jahula alaika faltaqu inni shaimun. Barang siapa yang mencela
seseorang dan atau usil, ada orang yang usil, maka hendaklah berkata ini shaimun, maaf saya sedang puasa, supaya tidak berkelanjutan sampai kepada tingkat yang berikutnya, pertengkaran dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah, juga di dalam hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atwalukum ju'an yaumal qiyamah aksarukum sibaan fi darid dunya. Artinya begini, jadi orang yang besok di akhirat panjang merasakan hausnya dan juga merasakan laparnya, itu adalah orang yang di dunia panjang kenyangnya. Kalau di dunia orang itu panjang kenyangnya, maka di akhirat nanti dia akan panjang laparnya. Kalau di sini panjang kenyangnya, maka di akhirat nanti dia akan panjang hausnya. Maka sesuai dengan hadis ini, artinya kita tidak terlalu memperkenyang diri kita di dunia sehingga dikatakan orang yang tidak prihatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jadi sekali lagi dalam menghadapi puasa Ramadan ini, mari kita siapkan diri kita sambut kebahagiaan supaya hidup kita nanti di bulan Ramadan itu bahagia dengan keluarga, anak-anak kita mulai sekarang secara rohani, secara ilmu kita pelajari apa yang menjadi syarat rukun puasa. Kita siapkan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita akan tadarus bulan Ramadan, Al-Qur'annya kita siapkan, sedekah yang akan kita siapkan, zakatnya yang akan kita keluarkan, semuanya harus kita siapkan dari sekarang. Sedekahnya yang akan kita siapkan dari sekarang, sehingga insya Allah akan memberikan doa kita akan dikabul, kita akan menjadi orang-orang yang puasa dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warhamna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' anal bala wal waba wal wala wal fahsya wal mihan min baladina wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.